Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Sehat untuk siap menjemput rezeki yang halal, yang berkah, yang makaryo tetap semangat ya. Jangan kendor, karena saat ini lagi musimnya PHK. Kemudian untuk yang dulur-dulur yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, sedang diuji dengan sakit, semoga penyakitnya segera diangkat dan disembuhkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini Mas Bro mengangkat isu tentang BPJS Kesehatan ya. Jadi ada dua hal penting yang harus diperhatikan ketika kenapa muncul denda RITL atau rawat inap tingkat lanjut. Nah, banyak dulur-dulur yang belum tahu kenapa saya masuk atau ada notifikasi masuk denda RITL tersebut. Ada dua hal penyebabnya dan akan kita bahas di video kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ke channelnya Mas Bro agar channel ini bisa selalu memberikan informasi serta tambahan wawasan seputar BPJS Kesehatan dan layanan publik lainnya. Bagi kita peserta BPJS Kesehatan, terutama untuk yang BPJS Mandiri, itu memang ada keterbatasan ketika kita menjadi pesertanya. Jadi ada batasan-batasan yang akan memunculkan nanti misalkan tambahan pembayaran denda, iuran dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kaitannya adalah ketika kita melakukan atau terjadi tunggakan atas iuran kita dulu. Jadi ada dua hal yang membuat kita masuk ke masa tenggang atau masa 45 hari RITL tersebut. Apa saja? Jadi yang pertama itu kita sebagai peserta BPJS Mandiri itu memang diharuskan selalu tepat waktu membayar iuran BPJS ya. Sejak 2016 BPJS memang tidak mengenakan denda lagi terhadap keterlambatan pembayaran iuran. Jadi misalkan ini telat 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan itu sudah tidak ada dendanya lagi. Nah, sebagai gantinya BPJS mengenakan denda ketika tunggakan tersebut dilunasi, kemudian ada waktu tenggangnya diberikan 45 hari dari pelunasan tersebut terjadi opname. Nah, itu baru kena denda biaya RITL. Jadi kalau kita terlambat bulan itu hanya dinonaktifkan saja kartunya. Tetapi ketika setelah penonaktifan kemudian kita aktifkan kembali dengan membayar iuran, maka kita diberi jeda waktu 45 hari untuk tidak digunakan opname dulu. Jika digunakan maka akan muncul biaya RITL tersebut. Itu yang menyebabkan banyak orang yang karena mungkin keterbatasannya kurang tahu sehingga tidak membuka aplikasi JKN Mobile. Ketika ada tunggakan kemudian dibayar dianggap sudah aktif. Secara kartu memang sudah aktif untuk digunakan rawat jalan, untuk digunakan berobat jalan di Paskes pertama aktif. Tetapi ketika akan digunakan untuk rawat inap masih ada masa tenggangnya 45 hari. Makanya tetap harus dicek melalui JKN Mobile ketika kita sudah melakukan pembayaran tunggakan. RITL kita berlaku sampai kapan? Itu nanti ada notifikasi merah di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita pindah kelas rawat inap. Jadi misalkan nih, saya sekarang ikut BPJS Mandiri kelas 1, maka saya akan pindah ke kelas 2. Nah, itu juga akan berlaku masa tenggang 45 hari. Jadi tidak bisa kita misalkan pindah dari kelas 1 ke kelas 2 atau kelas 2 ke kelas 3, itu kartunya bisa langsung digunakan untuk opname. Jadi begitu kita mengajukan perubahan kelas, ya, begitu kita melakukan perubahan kelas, kemudian kita harus menunggu selama 45 hari sebelum perubahan itu terjadi. Kalau tidak kita akan kena denda RITL tersebut. Jadi misalkan begini, saya sekarang ikut kelas 2 dengan biaya 100.000 per orang, kemudian akan turun ke kelas 3 menjadi 35.000 per orang per tanggal 21, maka baru bisa digunakan lagi 45 hari setelah tanggal 21 ini, setelah kita melakukan pengajuan untuk perubahan kelas rawat kita. Itu dulur. Jadi hal-hal seperti ini memang kadang
seringkali kita tidak tahu karena memang kurangnya atau minimnya sosialisasi dari BPJS maupun dari informasi-informasi yang kita peroleh termasuk dari rumah sakit. Rumah sakit pun kadang ketika kita masuk baru dia tahu ketika di administrasi, Pak ini masuk RITL lah, sedangkan pasien kan tidak tahu apa itu RITL dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk dulur-dulur semua, ya, teman-teman semua yang saat ini ikut di BPJS Mandiri, rajin-rajinlah untuk melihat JKN mobile Anda ketika pernah mengalami tunggakan pembayaran iuran. Jadi kita bisa tahu apakah kita masih dalam masuk masa tenggang yang 45 hari RITL setelah pembayaran tunggakan atau sudah lewat masa itu. Jika sudah lewat masanya, maka notifikasi itu akan hilang dengan sendirinya, dulur. Akan hilang dan dihapus dari JKN mobile ketika tunggakan kita sudah melewati 45 hari pembayaran. Itu untuk hari ini ya, dulur. Jangan lupa yang belum subscribe, ojo sini-sin kasih tombol subscribe-nya, tekan loncengnya, dan share ke dulur-dulur yang lain. Matur nuwun.